Baik, selamat pagi para saudara-saudara, para mahasiswa dimanapun berada. Dua pertemuan terakhir ini kita akan membahas negara hukum dan hak asasi manusia. Jadi dua tema yang kita akan bahas pada dua kali pertemuan terakhir, karena hari ini dan juga minggu depan itu kuliah terakhir. Jadi minggu depan itu masih ada kuliah, yaitu pertemuan terakhir. Nah, sudah itu nanti ada minggu tenang, lalu ujian semesteran. Nah, tema kita pada dua pertemuan ini yaitu seperti sudah saya katakan, lihat dalam screen, itu ada negara hukum dan hak asasi manusia. Jadi dua tema. Kalau dalam buku kewarganegaraan itu satu tema itu satu bab sendiri. Umumnya buku kewarganegaraan membuat seperti itu. Tapi dalam pertemuan ada juga buku membuat bahwa hukum dan hak asasi manusia itu dibuat satu bab. Nah, alasannya karena hukum dan hak asasi manusia itu berkaitan satu dengan yang lain, sehingga dijadikan satu. Tapi pada poin ini kita akan membahas terlebih dahulu hukum. Nah, sudah itu minggu depan kita akan membahas hak asasi manusia. Jadi kedua tema ini ada dalam institusi yang sudah kita bahas, yang kalian sudah dapat dalam print-printan. Nah, jadi bisa nanti kalian lihat di institusi itu, karena mau tidak mau semua mata kuliah atau tema kewarganegaraan itu selalu merujuk pada konstitusi yang kita miliki. Jadi seperti sudah saya katakan sebelumnya, bahwa semua aktivitas negara, semua gerak-gerik negara itu selalu merujuk pada konstitusi. Jadi apapun kita lakukan, entah hukum atau apapun itu, semua merujuk pada konstitusi. Nah, nanti walaupun secara umum dibahas dalam konstitusi itu, lalu nanti hukum-hukum tertentu, undang-undang tertentu nanti membahas secara spesifik. Ya, tapi itu undang-undang yang dikeluarkan oleh negara, yaitu parlemen, DPR, bagian hukum, itu semua interpretasi atau pengembangan dari konstitusi. Nah, itu supaya dipegang. Nah, sehingga kita tahu bagaimana prosedur misalnya pembuatan dari hukum atau prosedur dari segala gerak-gerik negara kita. Baik, pertama, hukum itu salah satu hal yang penting dalam negara, terlebih dalam berdemokrasi. Nah, kalau tidak demokrasi, nah mungkin hukum itu tidak begitu dipentingkan. Jadi misalnya dalam teokrasi atau dalam kerajaan atau diktator misalnya, itu tidak perlu hukum. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh penguasa, nah itu yang diaplikasikan. Jadi seluruhnya itu tergantung dari penguasanya. Nah, misalnya juga dalam negara agama, nah itu lebih rumit lagi. Jadi negara agama artinya segala sesuatu gerak-gerik dari negara itu atau penduduknya itu diatur oleh agama. Nah, dalam hal ini agama dalam arti bisa jadi kitab sucinya atau apapun itu. Jadi tergantung nanti bagian negara agama itu bagian apa yang diaplikasikan untuk sebagai pengatur gerak-gerik negara. Nah, kalau dalam hukum negara demokrasi, nah hukum itu sangat penting. Sehingga dalam
Yunani kuno pun misalnya dalam periode Sokrates, nah, itu ya Plato, itu hukum itu juga diutamakan sekali. Karena kalau tidak nanti pemimpin itu bisa semena-mena dan sesuka hatinya atau menafsirkan atau menginterpretasikan peraturan-peraturan yang ada. Ya. Nah itu pentingnya hukum itu. Nah, lihat di sini hukum, negara hukum itu atau hukum dalam satu negara itu ciri demokrasi. Jadi ini sesuatu hal yang sangat mendasar dalam demokrasi. Jadi itulah membedakan selalu sistem demokrasi ini dengan misalnya teokrasi misalnya, atau diktator misalnya, atau bentuk sistem pemerintahan yang lain. Memang ada nanti negara pemerintahan itu bentuk sistem pemerintahan negara lain yang lain itu bisa memiliki hukum, tapi kita tidak usah membahas itu karena negara kita sekarang masuk pada fokus pada pemerintahan negara kita yaitu demokrasi, maka salah satu cirinya adalah berdasarkan hukum. Ya. Jadi kalau berdasarkan hukum artinya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh negara, yang dilakukan oleh warganya, itu selalu merujuk pada hukum. Sehingga hukum itulah yang bisa mengatur segalanya. Nah, kalau misalnya negara itu mau memiliki hukum yang baik, pertama, yang kedua memiliki hakim yang baik, yang adil misalnya, dan yakinlah bahwa negara itu akan menjadi negara yang sungguh-sungguh demokrasi. Nah, kalau misalnya tidak sungguh-sungguh demokrasi, nah bisa jadi bermain dalam hukum, bermain dalam hakim. Nah itu yang bisa kita lihat dalam dalam beberapa peristiwa, ya mungkin bisa jadi hakim bermain misalnya disogok dan sebagainya. Nah itu bisa memanipulasi hukum atau menginterpretasikan hukum secara tidak benar. Nah disinilah perlu kita lihat dalam negara hukum ini, ya, hal penting dalam negara hukum ini. Lihat konstitusi kita 1945 pasal 1 dan 3 dikatakan dengan jelas, ya, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi bukan negara semena-mena. Itu berarti bahwa tadi sudah saya katakan segala gerak-gerik dari kita, segala tindakan dari masyarakat maupun pemerintah dan siapapun itu selalu diatur dalam hukum. Nah itu bisa dibandingkan misalnya dalam Kristianitas, segala sesuatu itu diatur dalam kitab suci misalnya. Nah, jadi oke, dalam beragama seperti itu. Nah sekarang kita bernegara, nah itu berarti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini semua diatur dalam hukum. Nah itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kamu jalan, ya, jalan misalnya ke kampus, ya kalau dari Karmel mungkin ke sini tidak perlu, atau Wiswidi ke sini tidak melihat itu, atau bisa jadi juga, ya, misalnya lewat jalan umum itu, ya, itu kan sudah ada aturannya, sebelah mana kamu harus jalan. Ya. Lalu kalau menyeberang, ya, bagaimana, di mana kamu harus menyeberang, di mana, bagian mana misalnya pertama kamu lihat, sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, atau misalnya kamu jalan ke kota, nah untuk menyeberang itu kamu tidak sebagai, kalau mengikuti hukum tidak bisa menyeberang sembarangan. Jadi misalnya harus yang ada
zebra itu, nah misalnya di situ. Nah, disitulah tempat penyeberangan. Walaupun misalnya kalau kamu ini pengalaman saya, misalnya beberapa kali saya misalnya ke toko Gramedia yang di Kayu Tangan, itu kan di depannya itu ada penyeberangan zebra. Nah, kita yang menyeberang itu anehnya di sini, kita yang menyeberang harus melihat ada mobil atau tidak. Nah, mestinya itu hak kita untuk itu penyeberangan. Jadi mobil itu dengan cara apapun harus berhenti, karena itu hak kita untuk menyeberang. Tapi di sini di dalam kenyataan tidak seperti itu. Justru kita yang menyeberang melihat mobil itu ada atau tidak sedang jalan. Nah itu artinya kita di sini di Indonesia masih kurang sadar akan keberadaan hukum itu. Nah bisa kita bandingkan misalnya di Belanda seperti itu, masing-masing orang itu sudah punya jalurnya sendiri. Misalnya kalau kamu menyeberang, itu belum kamu masuk dalam penyeberangan itu, mobil sudah berhenti. Nah, di sini orang sudah sadar akan hukum. Begitu tidak akan bisa misalnya kamu sudah masuk dalam penyeberangan itu, mobil masih tetap jalan, mungkin di sebelah sana karena kamu sebelah sini, itu tidak akan terjadi. Nah, itu orang yang sudah sadar akan hukum. Sehingga yang lihat di sini bahwa masyarakat itu memang sungguh-sungguh diatur dalam hukum. Belum lagi misalnya dalam bentuk-bentuk lain.